Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, fenomena urbanisasi pasca Lebaran nampaknya tak akan pernah berhenti atau bahkan sulit untuk dihindari. Hal itu tak lain karena masyarakat tentu ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam fact check kita kali ini, kami akan ulas laju urbanisasi Indonesia hingga akibat yang mungkin timbul dari perpindahan warga yang berasal dari desa menuju ke kota. Kita mulai dari gambaran luasnya, yaitu laju urbanisasi di Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2050. Di tahun 2005 ternyata diperkirakan jumlah masyarakat di desa dan di kota ini sama, yaitu sebesar 110 juta jiwa. Lalu kita lihat di tahun 2025 ternyata diprediksi bahwa mulai terjadi ketimpangan jumlah penduduk di kota dan di desa, atau sekitar 68% warga akan tinggal di perkotaan dan meninggalkan desa. Selain itu faktanya laju urbanisasi di Indonesia setiap tahunnya mencapai 4%, termasuk yang tertinggi di dunia selain dari China dan juga India. Kita lihat 4% laju dari urbanisasinya. Kemudian data lainnya juga menunjukkan 85% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050. Ini perkiraan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Dunia bahkan. Dan 71% diantaranya akan tinggal di 24 kota metropolitan. Nah, ada banyak alasan mengapa masyarakat di desa ingin berpindah ke kota. Satu hal yang mungkin paling utama ialah rendahnya tingkat kesejahteraan di desa, atau dalam artian angka kemiskinan ini jauh lebih tinggi. Kita lihat angka kemiskinan di desa sebesar 12,53%, lalu di kota sebesar 7,6%. Tentu ini yang menjadi salah satu alasan warga ingin berpindah dari desa menuju ke kota. Kemudian ada persepsi kualitas hidup akan lebih baik jika tinggal di kota. Kemudian UMP ini jauh lebih tinggi tentunya, dan fasilitas kota jauh lebih lengkap, baik itu rumah sakit, fasilitas sekolah dan juga fasilitas lainnya. Kemudian pendidikan berkualitas bagi anak ini juga menjadi salah satu pertimbangannya. Kemudian peluang kerja yang dikatakan lebih besar. Tapi apakah benar? Nanti kita cek. Kemudian ada cerita sukses dari kerabat. Yang juga menarik untuk kita simak ialah wilayah maksud kami tujuan urbanisasi di Indonesia. Ternyata tak cuma Jakarta, sejumlah kota metropolitan bak medan magnet bagi warga. Jika kita klasifikasikan berdasarkan pulau, kita lihat memang Pulau Jawa menjadi opsi paling tinggi, diikuti Pulau Sumatera. Kita lihat secara gambaran luasnya dulu, yaitu Pulau Jawa maksud kami sebesar 35% menjadi tujuan urbanisasi. Kemudian ada Sumatera 32%. Ada juga Kalimantan sebesar 9%, Sulawesi sebanyak 11%, Bali dan juga Nusa Tenggara sebesar 4%, ada Maluku 4%, dan di Papua ini sebesar 2%. Tentu ibu kota provinsi yang terbesar misalnya di Pulau Jawa ada DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah menjadi tujuan utama, kemudian di Sumatera ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Selatan yang menjadi tujuan utamanya. Nah, saya ambil satu contoh provinsi di Pulau Jawa yaitu di DKI Jakarta. Di tahun 2019 kita lihat jumlah orang yang akan tinggal atau ingin melakukan perpindahan dari desa menuju kota yaitu sebesar 169.778 orang. Ini sebelum pandemi. Lalu bagaimana data saat pandemi, yaitu sebesar 113.814 orang. Meski turun namun jumlahnya masih tetap besar. Dan di tengah merebaknya varian Delta saat itu, saat juga berakhirnya libur lebaran, yaitu sebesar 138.740 orang ini ingin berpindah dari desa menuju kota, khususnya di DKI Jakarta. Sedangkan di tahun 2022 diprediksi jumlah tersebut akan kembali meningkat, mengingat DKI Jakarta akan tidak lagi menerapkan operasi justisi pasca Idul Fitri tahun ini, sehingga harus kedatangan warga ini akan semakin tidak terbendung. Nah, kemudian kita lihat pemirsa, perlu digarisbawahi, meski tak bisa dihindari, arus urbanisasi juga punya masalah klasik. Jika tidak ditangani dengan serius akan membebani perkotaan. Di antaranya adalah pengangguran, di mana angka pengangguran di desa sebesar 4,1%, sedangkan di kota ini ternyata mencapai 2 kali
kali lipat atau 8%. Sehingga jadi harus menjadi gambaran bagi warga desa yang ingin pindah ke kota bahwa untuk angka pengangguran ini justru lebih tinggi. Jadi jangan berpikir bahwa peluang pekerjaan memang lebih besar, namun angka penganggurannya ternyata lebih tinggi saat berada di kota. Kemudian bertambahnya kawasan kumuh yang juga menjadi permasalahan dari setiap kota-kota besar jika kedatangan warga tanpa skill khusus. Kemudian ada kemiskinan yang juga akan meningkat jika mereka tidak dapat bertahan hidup atau mengikuti perekonomian di kota. Yang terakhir adalah perumahan liar di perkotaan. Akan ada bangunan semi permanen yang dijadikan tempat tinggal bagi mereka. Ada banyak cara sebenarnya menekan laju urbanisasi meski pada kenyataannya tak selalu mudah direalisasikan atau setidaknya membutuhkan waktu yang panjang. Nah, seperti pemerintah pembangunan di desa, ini membangun desa wisata dapat menciptakan banyak lapangan kerja mulai dari sektor formal sampai informal dan itu menjadi peluang atau daya jual bagi perkotaan. Nah, perpindahan penduduk antara wilayah di tanah air sejatinya memang hak setiap warga. Bahkan jika dikelola dengan baik, para pendatang dapat berkontribusi bagi kemajuan kota. Namun perlu diingat, keterampilan bagi warga yang ingin merantau ke kota juga perlu jadi perhatian utama agar arus urbanisasi bukan justru membebani. Untuk sementara saya kembalikan ke Marvin. Liva Nurdandi, terima kasih untuk pemaparan Anda.